Kabar menghebohkan sekaligus menggembirakan datang dari Martin Paes, calon kiper naturalisasi Timnas Indonesia. Namun, bukan tentang kepastiannya kapan merumput untuk Timnas Indonesia, melainkan terpilihnya Paes ke dalam tim MLS, Major League Soccer, All-Star 2024. Musim ini, Martin Paes tampil tangguh bersama klubnya, FC Dallas, di Liga Amerika Serikat atau MLS, kompetisi yang juga merupakan tempat merumput Lionel Messi. Sama seperti Paes, Lionel Messi sendiri tentu saja masuk ke dalam tim MLS All-Star 2024 yang secara total berjumlah 30 pemain. Selain Messi, Paes juga akan main bareng bersama nama-nama top seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, hingga Christian Benteke di tim MLS All-Star 2024. Penentuan 30 pemain ini berdasarkan 3 kategori. Sebanyak 12 pemain dipilih fan, 16 pemain dipilih pelatih Wilfried Nancy, dan 2 pemain oleh komisaris MLS, Don Garber. Sama seperti Messi, Paes masuk daftar pemain di tim MLS All-Star 2024 ini karena pilihan fans. Daftar pemain MLS All-Star 2024 dipanggil untuk pertandingan eksibisi melawan pemain terbaik Liga MX, Liga Meksiko, di mana pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Columbus Crew pada 24 Juli. Performa Paes yang sangat gemilang musim ini sudah layak mendapat apresiasi, termasuk menembus skuad All-Star. Penampilan Martin Paes tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, tim yang kelak bakal dibela kiper berusia 26 tahun itu. Namun, meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2 bulan lalu, proses perpindahan federasi pemain naturalisasi Martin Paes masih belum menemui titik terang. Hal ini membuat penjaga gawang FC Dallas ini tak kunjung bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Perpindahan federasi Paes dari KNVB Belanda ke PSSI masih terhalang statuta FIFA yang menyebutkan jika pemain tidak bisa berpindah federasi jika dirinya sudah bermain bersama dengan timnas negara sebelumnya saat usianya di atas 21 tahun. Masalah tersebut muncul karena Martin Paes tercatat pernah bermain untuk timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun. Hal ini masih menjadi penghalang yang membuat kasusnya harus dibawa ke sidang Badan Arbitrase Olahraga Internasional, CAS. Dengan performanya yang semakin ciamik, semoga Martin Paes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shintai yang minta tambah pemain naturalisasi baru, gabung Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shintai yang buka peluang pemain naturalisasi baru. Menghadapi grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak cukup mengandalkan pemain yang ada. Pertandingan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih berat dibandingkan ronde 1 dan ronde 3. Shintai yang tidak mau Indonesia gagal lolos bermain Piala Dunia 2026. Pemain baru menjadi incaran Shintai yang adalah Martin Paes, Oli Romeni, Jairo Riedewald, dan Kevin Dix. Peluang besar pemain naturalisasi baru gabung Indonesia adalah Oli Romeni. Timnas Indonesia bakalan berhadapan dengan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini sudah 16 laga mereka lakoni di mana tim Samurai Biru memang lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Ada 3 fakta menarik yang bisa kita ambil dari pertemuan keduanya, penasaran? Mari kita bahas. Di laga terakhir lawan Jepang, Shin Tae-yong memang gagal membawa Timnas Indonesia menang atas Jepang di Piala Asia 2024. Tapi saat menukangi Korea Selatan, Shin Tae-yong punya catatan manis dan ini bisa menjadi hal yang membuat sang pelatih percaya kembali bahwa dia bersama Timnas Indonesia masih mungkin memenangi laga. Shin Tae-yong pernah menghadapi Timnas Jepang saat melatih Korea Selatan. Di Piala Asia 2017, Korea Selatan mengalahkan Jepang 4-1 di Ajinomoto Stadium pada 16 Desember 2017. Memang skuad Jepang lebih mahal. Timnas Indonesia dan Timnas Jepang memiliki perbedaan besar dalam nilai skuad.
Menurut Transfermarkt, nilai skuad Indonesia sekitar 8,9 juta euro, sedangkan Jepang mencapai lebih dari 300 juta euro. Perbedaan ini menunjukkan tingginya kualitas dan pengalaman pemain Jepang dibandingkan dengan Indonesia, mencerminkan tantangan yang harus dihadapi timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Menang sebanyak 5 kali. Meski harapan setipis tisu untuk saat ini, Indonesia ternyata punya catatan menang lawan Jepang. Skuad Garuda berhasil menang 5 kali dari 16 pertemuan dengan Jepang. Indonesia menang pada tahun 1954 di Asian Games dengan skor 5-3, kemudian Indonesia pernah menang 7-0 atas Jepang di Turnamen Merdeka tahun 1968, kemudian di tahun 1972 di laga persahabatan Indonesia menang 1-0. Lalu Indonesia juga pernah menang tahun 1978 di ajang Turnamen Merdeka dengan skor 2-1. Kemudian Indonesia menang lagi tahun 1981 dengan skor 2-0 di laga uji coba. Media Italia ternyata ikut menyoroti hasil undian round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat timnas Indonesia masuk ke grup neraka. Timnas Indonesia akan berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina untuk berebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Media Italia ikut menyoroti terjadinya grup neraka ini. Sebab, pelatih asal negeri pizza Roberto Mancini bertugas sebagai pelatih Arab Saudi. Menukil dari laporan Gazzetta, Arab Saudi akan berebut tiket lolos langsung dengan 2 tim kuat, Jepang dan Australia. Situasi buruk dihadapi Roberto Mancini. Arab Saudi asuhannya tergabung dalam grup yang sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis laporan Gazzetta. Menariknya hanya 3 tim saja, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang dianggap bisa memperebutkan tiket. 3 tim lainnya, seperti Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia cuma disebut sebagai pelengkap grup dan tidak akan membuat perlawanan berarti. Adapun nantinya, peringkat pertama dan kedua grup akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lalu untuk peringkat ketiga dan keempat bakal diadu lagi di putaran keempat. Sedangkan 2 tim terakhir bakal gugur. Tim nasional senior Jepang menganggap kalau timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, JEFA, Masakuni Yamamoto seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Taeyong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024, lalu, timnas Indonesia tergabung di grup C. Dalam petualangannya yang dimulai September 2024 mendatang, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah timnas Indonesia untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dirasa cukup sulit mengingat harus mengeklaim posisi 2 teratas grup C. Cara paling mungkin yang bisa diraih timnas Indonesia ialah finish di posisi keempat dengan mencuri poin dari Bahrain dan Cina yang levelnya tak jauh berbeda dari skuad Garuda.